Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia, NPM 20121010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korespondensi dalam bisnis. Untuk mengenai korespondensi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang disebut dengan surat menyurat yang memiliki hubungan. Kemudian kegiatan yang dilakukan pada pembuatan korespondensi dilakukan oleh pihak perseorangan maupun pihak perusahaan. Kemudian korespondensi yang sering dilakukan disebut dengan kegiatan surat menyurat. Pihak yang terkait dalam proses pembuatan korespondensi itu disebut dengan koresponden. Peran korespondensi dalam bisnis. Perannya itu ada 3. Yang pertama itu korespondensi memiliki peran vital dalam kelancaran suatu bisnis, suatu perusahaan karena ilmunya yang sangat tinggi. Yang kedua itu adanya korespondensi yang sangat memadai, tentu akan menjamin suatu proses surat menyurat yang dilakukan oleh perusahaan sehingga perkembangan bisnis perusahaan mampu berjalan dengan baik dan lancar untuk mencapai profit yang dituju, yaitu profit yang maksimal. Kemudian yang ketiga, korespondensi dalam perusahaan merupakan jantung dari kegiatan kerjasama dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ciri-ciri korespondensi dalam bisnis. Yang pertama itu korespondensi bersifat informasi atau persuasi. Yang kedua, korespondensi memiliki bagian yang standar. Yang ketiga, korespondensi memiliki suatu pesan inti. Dan yang keempat, korespondensi menggunakan gaya bahasa yang formal. Ada beberapa pihak-pihak yang terkait dengan korespondensi bisnis. Yang pertama itu koresponden. Koresponden itu orang atau pihak yang berkirim surat atau yang menandatangani surat tersebut. Yang kedua itu adalah redaktur. Redaktur itu orang yang menyusun naskah dari surat tersebut. Yang ketiga itu ada pihak sekretaris. Sekretaris itu orang yang membantu pemimpin dalam menyusun kegiatan korespondensi. Kemudian yang keempat itu adalah juru ketik. Juru ketik itu orang yang membantu untuk memproduksi sebuah surat tersebut. Yang kelima itu ada kurir. Kurir itu orang atau pihak yang mengantar atau menyampaikan surat kepada penerima. Dan kemudian yang keenam itu ada register. Kemudian yang terakhir yang keenam itu ada register. Register itu merupakan orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi surat yang meliputi pemberian nomor surat, pencatatan surat keluar dan surat masuk. Kemudian dia menangani juga tentang pengarsipan dari surat-surat tersebut. Kemudian dalam fungsi surat itu ada 5. Yang pertama dia sebagai sarana komunikasi, kemudian juga bisa sebagai media penyimpanan. Yang ketiga itu sebagai alat bukti tertulis. Yang keempat adalah sebagai bentuk kerjasama. Dan yang terakhir yang kelimanya itu sebagai pedoman kerja. Untuk pengelolaan dalam surat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pengelolaan surat masuk dan yang kedua itu pengelolaan surat keluar. Kemudian pengelolaan surat pada pengurusan surat masuk itu ada beberapa prosedur. Yang pertama adalah menerima surat masuk, yang kedua adalah mensortir surat masuk, yang ketiga adalah menetapkan dan menentukan arah surat, yang keempat adalah menggolong-golongkan surat atas dasar sifatnya, yang kelima itu mencatat surat dalam rangka mengendalikan informasinya, dan yang terakhir adalah menyampaikan surat kepada unit pengolahan. Dalam pengelolaan surat, ada pengurusan surat keluar.
ada beberapa prosedur. Yang pertama adalah melakukan pengetikan net konsep surat keluar. Yang kedua, memintakan pengesahan surat keluar kepada pimpinan. Yang ketiga, memintakan penomoran dan cap dinas surat kepada petugas pengendali di unit kearsipan. Yang keempat, menyerahkan surat keluar kepada petugas pengendali di unit kearsipan untuk dikendalikan dan dikirim. Dan yang terakhir adalah pada unit pengolahan penerima pertinggal surat keluar, kartu kendali, surat keluar merah, dan kartu kendali kuning dapat serta disimpan di unit kearsipan. Kemudian ada bagian-bagian pada surat. Yang pertama itu adalah kop surat atau kepala surat. Yang kedua itu adalah alamat penerima surat. Yang ketiga ada salam pembuka. Yang keempat ada isi surat atau badan suratnya. Kemudian yang kelima itu penutup. Dan yang keenam tanda tangan, bisa disertai dengan lampiran. Bentuk-bentuk surat. Yang pertama adalah block style, yang kedua full block style, yang ketiga semi block style, yang keempat identity style, dan yang terakhir adalah hanging style. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.